dan masih di pembelajaran yang sama, sejarah peminatan. Hari ini saya hanya mengulang kembali pembelajaran online kita. Masih di bab 1, yaitu manusia dan sejarah. Saya akan mengulang dimulai dari sejarah. Sejarah berasal dari beberapa bahasa. Kalau dari bahasa Arab, sajaratun artinya pohon. Kamu bisa melihat pohon berawal dari akar, batang, ranting, daun. Artinya sejarah itu berkaitan dari masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Semuanya saling berkesinambungan, mengalami perubahan, tetapi masih dalam peristiwa yang sama, yaitu sejarah. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai pembelajaran sejarah peminatan kita di hari ini. Saya masih berada di bab 1, yaitu manusia dan sejarah. Saya harap juga Ananda semua sudah membuka buku pelajarannya di rumah. Untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini, saya akan mengambil 4. Yang pertama, Ananda semua dapat menjelaskan pengertian sejarah dengan bahasa sendiri. Yang kedua, Ananda dapat menjelaskan keterkaitan manusia dalam ruang dan waktu. Dan yang ketiga, Ananda dapat menjelaskan perubahan dan berkelanjutan dalam kehidupan manusia. Yang terakhir adalah yang keempat, Ananda semua dapat menjelaskan manfaat apa saja yang dapat dirasakan dari belajar sejarah untuk kehidupan masa kini. Saya akan langsung memulai pada pengertian sejarah. Apa sih itu sejarah? Nah, kamu akan langsung bisa menjawabnya di sini. Kata sejarah, menurut beberapa bahasa, memiliki makna yang sama. Di sini saya hanya akan mengambil dari bahasa Arab. Dari bahasa Arab, kata sejarah itu berasal dari kata sajaratun, artinya pohon. Nah, di depan kamu sudah tampak pohon. Pohon berawal dari akar, batang, ranting, dan daun. Sebagai ahli sejarah, Herodotus mengatakan, sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, sejarah itu adalah catatan tentang masyarakat umat manusia atau peradaban dunia dan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu sendiri. Kalau ada pertanyaan, siapa sih bapak sejarah? Jawabannya adalah Herodotus. Beliau dijuluki the father of history. Kalau ada pertanyaan, apa saja unsur penting dalam sejarah? Ada 3, yaitu yang pertama manusia, yang kedua waktu, dan yang ketiga ruang. Manusia merupakan pelaku sejarah. Kenapa demikian? Karena manusialah yang memiliki sejarah, dan manusialah yang menulis sejarah itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan sumber yang didapat. Kira-kira seperti inilah bagannya. Manusia, ruang dan waktu, termasuk dalam unsur penting dalam sejarah. Berikut adalah konsep manusia, ruang, dan waktu. Manusia merupakan pelaku sejarah. Manusia juga terlibat dalam sejarah. Semua itu dibuktikan oleh ruang. Ruang sebagai unsur penunjang untuk membuktikan peristiwa itu ada dan nyata. Sedangkan waktu merupakan penunjuk batasan setiap peristiwa yang terjadi. Bicara tentang waktu, sejarah itu mengalami yang namanya perubahan.
Seperti gambar yang kamu lihat sekarang, saya akan jelaskan satu persatu. Dahulu, orang mengirim surat, tapi sekarang surat bisa langsung terkirim melalui SMS ataupun chat. Dahulu, handphone yang ada itu terlalu besar, jadul ya. Tapi sekarang, handphone yang ada itu super canggih, Android. Kamu bisa mengirim apa saja. Dahulu, orang membajak sawah itu dengan menggunakan yang namanya kerbau. Tapi sekarang, orang membajak sawah dengan menggunakan traktor. Kalau dulu, orang memasak menggiling cabai menggunakan yang namanya gilingan tangan ya. Tetapi dengan perjalanan waktu, semua itu bisa dikerjakan dengan blender. Dalam waktu 5 menit, kamu bisa menggiling cabai. Dan berikut adalah mesin tik. Dulu, kamu mengetik menggunakan mesin tik. Tetapi perjalanan waktu semakin canggih, laptop keluar. Sehingga terjadilah yang namanya perubahan. Perubahan bukan hanya terjadi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga pada manusia. Mulai dari bayi, balita, kanak-kanak, dewasa, dan lansia. Itu yang terjadi pada perubahan manusia. Bicara tentang manfaat, sejarah bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan dan juga tempat rekreasi. Untuk tugas hari ini, kerjakan evaluasi bab 1, bagian A dan E, halaman 13-15. Apabila kamu semua masih kurang memahami pembelajaran kita di hari ini, silakan ajukan pertanyaan kamu di grup Discord kita dengan bahasa yang santun, tegas, dan jelas. Demikianlah pembelajaran online kita hari ini. Semoga Ananda semua dapat memahami pembelajaran kita di hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah, menurut beberapa ahli, sejarah itu didefinisikan sebagai peristiwa yang saling berkaitan. Sejarah memiliki 3 unsur yang sangat penting. Yang pertama manusia, yang kedua ruang, dan yang ketiga waktu. Kenapa demikian? Manusia tidak bisa dipisahkan dari sejarah, karena manusia adalah pelaku sejarah. Semua peristiwa yang terjadi itu adalah manusia yang sebagai pelakunya. Terima kasih atas waktu Ananda hari ini dalam pembelajaran online kita. Saya doakan semoga Ananda semua sehat selalu, positive thinking. Jangan lupa menjaga kesehatan, makan yang teratur, menjaga kebersihan. Sampai ketemu. Salam sehat. Salam Wahidin. Semangat. Selamat pagi.